Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok MKWU Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 11 yang dimana beranggotakan saya sendiri Wirya Yulfika dari jurusan hukum, kemudian ada rekan saya Rasna Faristiara dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita ini yang hebat-hebat. Sebelum itu mari kita perkenalkan dulu kepada dua orang narasumber kita. Oke, izin rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Asyari. Saya berasal dari Teknik Komputer Angkatan 21 Fakultas Teknologi Informasi. Panggilannya siapa, Bang? Biasa dipanggil Rifki. Oh, Bang Rifki. Dari FTI. Iya, FTI. Oh ya, baik. Selanjutnya kepada kakak. Oke, izin ya teman-teman, kenalin nama aku Anissa Putri, biasa dipanggil Nisa dari jurusan Sastra Indonesia angkatan 2020. Baik, Kak Nisa dan Bang Rifki. Gimana kabarnya Abang dan Kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Kak. Terkait dengan tema kami ini mengenai LGBT, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa LGBT itu emang sedang marak-maraknya di dunia ini. Ada negara yang pro dan kontra terhadap LGBT ini. Dan seperti yang telah kita sebutkan tadi, Kak, LGBT ini ada tapi dia nggak nampak. Terutama di lingkungan kampus sendiri kan, Kak. Mungkin karena pergaulannya, mungkin karena kurangnya iman kita kan, Kak. Kita nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti LGBT itu tadi, Kak. Nah, di sini kami ingin meminta pandangan Kakak terkait LGBT ini, Kak. Apalagi di lingkungan kampus ya, Kak. Dan Abang, seperti yang kita ketahui hari Senin kemarin kita mengadakan aksi konsol LGBT. Nah, itu tuh secara tidak langsung berarti kasus LGBT di UNAN ini sedang marak-maraknya atau peningkatannya itu lebih apa kan, Kak? Jadi menurut Kakak dan Abang, apa yang melatar belakangi adanya kasus LGBT di lingkungan di lingkungan kampus ini? Seperti yang kita ketahui, dunia kampus itu isinya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berilmu. Tapi kenapa dia masih melakukan hal-hal itu, Kakak dan Abang? Coba dulu. Tadi Kak. Boleh? Oke, izin ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang seperti yang dikatakan sama Wirya tadi ya, bahwasannya LGBT itu dia ada, tapi mungkin beberapa dari kita itu ada yang bahkan tidak pernah menemukan gitu kan secara langsung, tapi dia memang ada gitu, cuman memang nggak terlihat. Nah, kemarin juga kita sempat melaksanakan konsol akbar ya terkait LGBT ini. Sebenarnya kita sama sekali tidak menghakimi lah ya pelakunya, tapi kita menghakimi apa yang dilakukannya gitu. Di kampus UNAN kita sendiri itu kita kalau kakak sendiri ya, itu banyak sekali orang yang bilang kalau di kampus Universitas Andalas banyak kasus LGBT. Tapi dari kakak pribadi itu baru menemukan satu dan ya mungkin kakak tidak bisa bilang dari fakultas apa ya, tapi kakak ada tahu satu kasus di sana gitu. Nah, untuk yang lain kakak itu kurang tahu lah ya gimana nya, hanya dengar cerita-cerita dari orang aja. Nah, itu sih. Dan kalau ditanya kenapa sih seseorang itu bisa LGBTQ sekarang masih ya, kenapa sih gitu. Nah, jawabannya ada beberapa yang dia tuh kayak seakan-akan mencari sebuah pembenaran gitu. Dia mengatakan LGBT itu dari gen, ataupun LGBT itu dari lahir gitu kan, bukan kesalahan. Dia merasa itu bukan sebuah kesalahan. Nah, tapi saya kakak sendiri itu pernah mendengarkan sebuah pernyataan ya dari seorang dokter kejiwaan, bahwasannya LGBT itu bisa dipastikan 100% itu tidak ada berasal dari lahir gitu, tapi itu memang berdasarkan dari perspektif. Kita melihat kenapa sih seseorang itu LGBT, mungkin ada track record dia ya tentang mungkin
salah asuh gitu ya, atau mungkin dia menerima kekerasan ketika kecil dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor mengapa dia menjadi LGBT. Dan sebenarnya itu bisa dikelola gitu kan, itu tidak bisa kita jadikan pembenaran. Dia tuh sebenarnya hanya mengikuti apa namanya tuh mengikuti nafsunya tadi gitu, tidak dikelola dengan baik gitu. Nah, mungkin itu sih pandangan dari kakak. Iya, baik. Menurut kakak berarti ada hal-hal yang melatar belakanginya itu, Kak. Mungkin ada permasalahan di belakang itu yang mungkin dia ingin mengalihkan apanya ke hal-hal itu. Jadinya melenceng ya, Kak. Iya, iya betul sekali. Oke, baik, Kak. Lalu bagaimana menurut Bang Riki, gimana nih, Bang? Oke, ya kurang lebih dari abang sih sama dengan kakak sebelah ya. Iya. Di banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi, paling utama dari lingkungan. Dan biasanya ya orang yang, kalau yang laki-laki biasanya kalau terindikasi gay atau transgender tuh biasanya lingkungan keluarganya yang kurang mendukung. Pada umumnya itu didikan ayah yang kurang. Karena banyak ya, ada beberapa kasus dilihat di Indonesia ini karena kurang didikan ayah. Jadi seorang anak, terutama laki-laki, itu menjadi lemah terhadap dunia. Dibanting dikit nangis, atau dibanting dikit sedih. Itu kurangnya ke didikan mental dari ayah. Nah, itu faktor utama dari kebanyakan laki-laki yang melenceng itu. LGBT itu. Ya, yang LGBT. Terus juga ada beberapa faktor dari lingkungan sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita atau dari orang tersebut yang bergaul di lingkungan yang bebas dan kurangnya pemahaman agama. Jadi ada beberapa penelitian juga yang mengatakan kegiatan LGBT ini menular. Jika ada teman-teman nanti yang LGBT dan berinteraksi dengan teman-teman LGBT itu, dan makanya nanti bisa menular. Terus bagaimana di LGBT di Unan ini, dan udah banyak melihat beberapa kasus di Indonesia lebih tepatnya, dan di sana kebanyakan LGBT ini nggak terdeteksi. Tibanya bisa jadi orang yang kita anggap normal itu sebenarnya terindikasi LGBT. Ya itu yang masalahnya, kita nggak bisa mendeteksi. Tapi kebanyakan yang kelihatan tuh dari logatnya bicara dan bagaimana sikapnya dengan orang yang disukainya. Itu sih yang memperlihatkan psikologi dari LGBT tersebut. Dan kalau untuk kasus di Unan sih, kalau yang udah abang lihat itu ada beberapa yang mungkin terindikasi lah menurut abang. Soalnya dari beberapa yang video yang dia upload, gaya dia berjalan itu nggak mencerminkan seorang laki-laki yang tegar, lebih melambai-lambai itu sebaliknya. Itu yang banyak di Unang ini. Walaupun ada yang beberapa yang nggak memposting kegiatannya, tapi itu banyak sebenarnya. Mungkin kita aja nggak tahu. Mungkin itu aja dari udah. Oke, udah. Dan Kak, ini nih, sebelumnya kalau kita tahu kan di Minang ini kan biasanya tuh ada norma agama Islam itu cukup kental ya, berkaitan dengan Islam tuh. Nah, kalau menurut abang dan kakak sekalian itu ada nggak sih kaitan norma agama Islam itu mempengaruhi efek modernisasi di masa sekarang itu, mempengaruhi pandangan dan sikap mahasiswa terhadap kasus LGBT ini yang berkaitan dengan norma-norma Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di ranah Minang ini? Oke, mungkin dari kakak. Dari dulu kayaknya. Mungkin boleh diulangi lagi pertanyaannya. Ini berkaitan dengan norma agama Islam, Bang, kan di ranah Minang ini kan masyarakatnya cukup kental ya dengan agama keislaman itu kan, berkaitan dengan aturan-aturan Islam, apalagi yang mungkin orang Minang ini sensi banget nih kalau misalnya tahu perihal LGBT ini. Nah, pandangan abang sama kakak ini apa pengaruh terhadap modernisasi hubungan antara norma agama Islam dengan sikap mahasiswa saat ini yang terkesan menyetujui gitu adanya LGBT ini sampai dianggap biasa saja? Oke. Jadi kalau dengar pernyataan dari Nara. Nara ya,
melihat hubungan antara norma Islam dengan modernisasi beragama itu seolah-olah menganggap biasa ya. Iya. Sebenarnya enggak sih. Kita kan udah tahu juga antara di Minang itu kan sesuai dengan agama, yang mana mengatakan adat bersandi syarat syarat bersandi kitabullah. Iya. Nah di sana itu sebenarnya adat dan agama itu sejalan. Berkaitan dengan modernisasi itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan agama kita itu berkembang seperti yang kita ketahui dari Al-Quran, itu berkembang terus pemahamannya. Dan jika dikaitkan dengan LGBT tadi, ketika dalam Al-Quran itu sudah mengatakan nggak boleh, maka ya adat pun nggak boleh. Jadi nggak ada istilah menormalkan. Terlebih jika di Minang ya, itu kan didikan orang tua lebih intens, terutama dari ibu, karena kita matrilinear. Nah, di sana ibu tuh mendidik dan bapak juga mendidik, itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan adat dan Al-Quran. Nah itulah bentuknya apa itu namanya karakter kita. Bahkan di orang Minang pun jika ada anak gadis yang pulang malam itu kan akan menjadi aib bagi keluarga ya. Iya, Bang. Itu saking kentalnya adat di Minang. Dan di sana merupakan didikan kita, apa namanya, bekal kita bagi anak untuk kedepannya menghadapi dunia luar. Itu sih, jadi nggak ada istilah normalisasi dari LGBT itu di Indonesia, terutama di Minang ini. Mungkin dari Kak ada tambahan Kak? Benar itu. Oke, izin sedikit menambahkan ya. Jadi terkait modernisasi ya, modernisasi beragama, itu mungkin lebih ke apa ya? Kalau misalkan, nah ini kan kita melihat dari perspektif agama gitu kan. Kalau misalkan memang iman kita kuat ataupun iman kita lemah dan kita sangat sedikit lah mempelajari ilmu agama gitu, itu akan mudah tergerus gitu ya dengan apa namanya perspektif yang ada sekarang ini. Karena memang untuk sebuah kesalahan ya, meskipun satu dunia lah menyetujui itu tuh sebuah kebenaran, tapi itu merupakan sebuah kesalahan, itu tetap sebuah kesalahan gitu, meskipun satu dunia menyetujui hal itu gitu. Nah, dan terkait LGBT ini, dan juga kakak sendiri sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Bang Rifki tadi terkait asuhan dari orang tua ya, karena seorang anak itu mungkin dia apa namanya sangat tergantung lah harusnya ke orang tua gitu kan. Orang tua lah yang sebagai pengendali mereka gitu. Tapi memang orang tua ini tidak 24 jam bersama anaknya gitu kan, otomatis tidak pula bisa mengawasinya selama 24 jam tersebut. Nah, ini juga menjadi peran dari kekuatan spiritual dari orang tua ya. Dengan kekuatan spiritual ini itu insya Allah ya, Allah akan menjagalah gitu anak-anak mereka gitu. Jadi memang faktor dari orang tua itu juga cukup penting, dan kita sebagai Gen Z tentu sangat-sangat banyak ya informasi yang kita dapatkan sekarang, bahkan sampai kita tuh dibilang mabuk informasi gitu, saking kan kita di zaman yang memang sedang apa namanya tingginya lah informasi-informasi itu masuk gitu kan di zaman teknologi. Nah dari situ kita juga harus mengelola ya apa-apa yang kita tangkap, apa-apa yang kita dapatkan dari teknologi tadi, dari apa namanya informasi-informasi yang kita dapatkan lah gitu. Kita harus mencoba untuk lebih selektif ya memilih informasi, menyaring dan memiliki prinsip lah dan menguatkan agama kita. Mungkin itu sih dari aku. Baik. Mungkin itu jawaban dari kakak dan abang. Selanjutnya nih Kak, Widya ingin bertanya kepada kakak dan abang. Negara kita ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam, orangnya banyak Muslim dibandingkan dengan Arab Saudi sana. Lalu kenapa di negara kita ini masih banyak kasus-kasus atau
fenomena LGBT ini kita temukan. Itu mungkin tidak kita temukan di keliling kita saja, tapi seorang public figure aja mereka melakukan itu. Jadi orang yang melihat mereka itu akan terpengaruh dan mereka itu akan mengikuti si public figure itu. Jadi menurut kakak dan abang nih, gimana sih cara kita atau bagaimana seharusnya kita sebagai Gen Z ini memilah dan memilih berbagai informasi dari media ini? Soalnya kadang kita nggak ingin info-info tersebut datang ke HP kita, tapi dia dengan sendirinya aja datang ke HP kita. Lalu mungkin karena iman kita agak kuat, nanti kita akan terpengaruh dan masuk ke sana. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Menurut kakak dan abang. Oke, izin ya. Jadi memang kalau untuk pertanyaan itu ya, Wirya, itu Iya, kita Kak. tidak bisa memungkiri bahwasannya kita beranjak dari agama lagi. Iya. Jadi memang ini sudah tertulis ya, kisahnya juga Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut. Itu memang tidak ada sama sekali toleransi gitu untuk LGBTQ ini gitu. Sama sekali kita tidak menerima ataupun kita sangat-sangat menolak lah perilaku ini gitu kan. Jadi memang kalau misalkan kita sebagai Gen Z ya, kita tetap mementingkan ilmu agama, insya Allah lah kita akan tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi di luar gitu. Karena apa ya, kalau kakak pribadi melihat, barangkali yang mendukung LGBT ini itu mereka juga ada dalam kiat-kiatnya untuk mempengaruhi yang lain gitu kan. Nah, kita kadang tidak bisa menebak itu gitu. Ternyata ada diselip-selipkan gitu dalam entah pembicaraannya atau gimana gitu kan, yang membuat kita terpengaruh lah gitu. Nah, itu tetap dengan balik lagi ya, prinsip kuat kita dengan agama, bahwasanya di dalam Al-Quran itu memang dilarang. Ya sudah, apapun perspektif orang, apapun pandangan orang, bagaimanapun toleransi orang tentang LGBT, itu tetap sebuah kesalahan gitu. Itu tidak, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Mungkin itu sih dari kakak. Baik. Mungkin menurut abang gimana nih, Bang? Oke, kalau dari abang sih tadi kan pertanyaannya bagaimana di Indonesia tuh ada juga LGBT, sedangkan kita tuh negara muslim ya. Iya, Bang. Ya sebenarnya kita itu negara republik, yang mana itu bukan semua hal yang masuk itu harus dimusyawarahkan dulu, tibanya harus dirapatkan. Itu makanya ada DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Iya. Nah, kalau kita ambil satu negara di negara kerajaan seperti Arab Saudi, karena sifatnya kerajaan, maka pimpinan mereka ya berhak melakukan peraturan-peraturan sepihak yang mana biasanya itu sesuai dengan aturan Islam, karena kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kalau di Arab sana atau di kerajaan Islam sana ya bebas menghukum LGBT. Namun di Indonesia, karena kita negara republik, itu sampai sekarang belum ada peraturan yang mengikat LGBT, belum ada. Karena ketika kita ada dibuat peraturan, itu pasti ada pihak yang mengaitkan dengan hak asasi manusia. Iya. Dan itu sekarang masih kalau untuk peraturan hukum positif di Indonesia itu belum ada. Kalaupun ada, masih ditoleransi di bawah. Jadi kalau ketika ada orang-orang yang terindikasi LGBT, itu nggak akan dihukum, kecuali nanti mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma susila seperti kegiatan cabul atau di muka umum yang lainnya. Itu baru nanti masuk ke dalam KUHP. Nah, itu yang beda ya dengan negara-negara lain. Sampai sekarang belum bisa ya Indonesia ini menegakkan hukum positif seperti menghukum orang LGBT. Karena itu ya tekanan dari banyak orang masyarakat dunia mengenai hak asasi manusia. Sebenarnya yang sebenarnya nggak perlu gitu untuk teman-teman kita yang LGBT. Itu sih tambahan dari kakak Nisa tadi. Jadi menurut abang, kalau kasus LGBT di Indonesia ini nggak ada aturan hukum yang mengikat kan, Bang, sama nggak ada sanksi kepada pelaku yang LGBT tersebut. Lalu kalau emang nggak ada aturannya nih, Bang, sedangkan mungkin ada orang Muslim yang melakukan itu kan, Bang, dan kita kebanyakan Muslim di sini.
kalau nanti negara Indonesia ini yang masyarakat muslimnya itu banyak melakukan LGBT nih Bang, itu apakah nggak berdampak atau merusak marwah agama kita nanti Bang? Oke, jadi ya kita sebenarnya kalau kita hidup di Indonesia ya kita nggak akan bisa menerapkan hukum hukum Islam di Indonesia ini. Bagaimanapun kalau di zaman Nabi itu pelaku LGBT itu ya hukumannya diseret di kuda atau dijatuhkan dari tebing tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu kalau kita terapkan hukum itu kita akan dicap yang tidak baik lah tibanya, radikal atau yang sebagainya. Jadi bagaimanapun kalau dalam apa itu namanya di Minang ya, lima bumi dipijak, situ langit dijunjung. Iya. Nah, solusi dari kegiatan tersebut bagaimana kita sebagai muslim nanti kebanyakan dari bagaimana jika LGBT itu dari kalangan muslim aja banyaknya. Dan solusi dari yang bisa kita lakukan ya, pertama ya kaitkan setiap anggota keluarga kita atau teman-teman dekat kita dengan pemahaman agama yang lebih, dan rangkul mereka, jangan sampai ada yang kesepian atau ada yang putus asa. Jadi sebenarnya karena faktor LGBT ini salah satunya putus asa atau kekecewaan yang berlebih, di sana peran kita sebagai masyarakat, sebagai teman, itu merangkul teman-teman kita yang terkena yang merasa putus asa atau yang terdapat penyimpangan sedikit lah, yang bisa kita rangkul. Itu sih yang bisa kita sebagai mahasiswa muslim untuk mengatasi LGBT ini jika LGBT ini terdapat di kalangan muslim. Itu sih dari abang, dari kakak ada ya mungkin sedikit aja ya. Rasanya udah lengkap juga yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi. Memang kita kalau bisa tidak menghakimi ya, tidak karena banyak di luar sana kakak dengar kisahnya bahwasanya pelaku LGBT ini itu mereka didiskriminasi gitu. Banyak yang kayak mohon maaf jijik gitu dan lain sebagainya gitu kan, padahal mereka juga mau berubah gitu kan, juga mau tobat gitu, kembali ke yang sebelumnya, karena banyak juga kasus-kasus LGBT ini yang sembuh lah gitu perilakunya gitu kan. Dan dari sini kita juga mencarikan lah solusi ya untuk pelaku LGBT ini supaya dia kembali lagi gitu. Intinya jangan sampai kita mendiskriminasi tadi lah gitu untuk pelaku ini. Mungkin itu sih. Oke, izin Kak, Bang, ini kan berkaitan, kita kembali ke topik agama tadi ya. Dalam agama Islam itu kan ada yang namanya maqasid al-syariah atau nilai-nilai syariah. Nah, salah satunya itu yang mungkin berkaitan dengan LGBT ini menurutku udah namanya hifz an-nas gitu, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan aturan itu kan sebenarnya mahasiswa ini udah banyak yang legal untuk menikah, dan banyak, tidak sedikit juga mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat masih menjadi seorang mahasiswa gitu. Hifz an-nas ini tuh sendiri kan artinya perlindungan keturunan. Sedangkan banyak mahasiswa yang mulai menormalisasikan hal-hal LGBT ini yang dimana berarti untuk konteks perlindungan keturunan ini mungkin semakin lama akan semakin menurun gitu, berkaitan dengan mungkin free child atau karena dia nggak mau nikah gitu. Nah itu tuh gimana penerapan konsep perlindungan keturunan ini dalam nilai-nilai syariah ini berpengaruh terhadap cara berpikir mahasiswa gitu. Oke, ya mungkin ini pertanyaannya agak berat ya, agak berat, pusing juga dari abang jawabnya. Jadi gimana kaitannya konteks perlindungan keturunan dalam Islam itu dikaitkan dengan mahasiswa? Ya, kalau menurut abang sih, beberapa mahasiswa yang melegalkan hal-hal yang tidak baik tersebut, anggaplah free child atau LGBT dan yang lain LGBT kan, sebenarnya mengikut pola pikir mereka aja.
bagaimana yang udah Abang sampaikan tadi kan, bagaimana sikap mereka pertama di lingkungan keluarga, bagaimana pendidikan mereka pertama. Jika anggaplah pendidikan mereka buruk di keluarga, bagaimana lingkungan kampus mereka yang bisa mereka bawa ke dalam lingkungan pribadi mereka. Jadi kalau untuk mahasiswa sih udah sih tergantung bagaimana mereka mengontrol diri dan tergantung lingkungan kampus mereka. Dan normalisasi itu apa namanya itu yang free chat tadi, kita tuh sebagai pemuda lah kan, mahasiswa ini masih pemuda ya, pasti tibanya dalam masa-masa yang berbunga-bunga terhadap sesuatu. Dan untuk seperti yang teman-teman lakukan tadi, yang teman-teman sampaikan ada yang nikah muda atau yang nikah nikah di saat kuliah, itu sebenarnya salah satu yang diperintahkan Nabi. Jadi ketika ada teman-teman yang udah mulai suka nih dengan lawan jenis dan mampu untuk menikah, maka langsung menikah, karena itu lebih baik daripada menahan dan melakukan hal-hal yang gak jelas dan melakukan dosa. Contohnya ketika kita udah sanggup menikah dan sudah punya pasangan nih, ya langsung menikah. Karena kalau ditahan-tahan atau dengan tujuan tunggu dulu untuk ngumpulin uang dulu, ngumpulin ini, ya nanti akan timbul rasa-rasa yang godaan setan itu pasti besar. Itu yang pertama. Terus jika kita nggak sanggup nikah, kita udah anggaplah kita udah ada yang kita suka dan kita nggak bisa nikah, maka berpuasalah. Puasa, ditingkatkan puasa. Misalnya kalau kita lagi lagi kemesraan lah, ya sekedar kayak berbunga-bunga gitulah, coba dikurangi interaksi dengan lawan jenis dan coba berpuasa, tingkatkan puasa. Insya Allah itu akan mampu mengurangi hal-hal yang buruk tersebut. Intinya kita sebagai mahasiswa tuh coba perbanyak ibadah dan melakukan hal-hal positif, dan cari juga lingkungan-lingkungan yang positif. Salah satunya yang bergabung dengan komunitas-komunitas dakwah atau lembaga-lembaga kajian di universitas. Itu sih dari abang, dari kan teman. Mungkin nambahin sedikit juga. Kita ya sebagai manusia mungkin perlu digarisbawahi bahwasanya tugas kita hanya sebagai penyampai ya. Kita tidak bisa memastikan seseorang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita hanya sebagai penyampai, dan yang menghendaki mereka untuk berubah itu bukan ranah kita lagi gitu. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Tuhan kita gitu. Nah, adapun salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya untuk bagaimana memberikan pencerdasan lah terhadap mahasiswa, karena kita di sini mahasiswa bukan anak kecil ya yang memiliki pemikiran yang masih labil. Mungkin kita di posisi yang pemikiran kita masih fresh gitu, kita masih ingatannya masih kuat gitu kan, bukan juga orang tua yang mungkin udah lemah gitu ya ingatan maupun tenaganya gitu. Nah, disinilah kita sebagai seorang pemuda turut untuk memberikan pencerdasan ya terkait pernikahan dini, ataupun gimana sih gitu, kita jangan tabu ya membicarakan terkait pernikahan gitu di usia kita. Kita harusnya ya untuk pranikah itu teman-teman dipelajari ketika kelas 3 SMA gitu malahan gitu. Jadi bukan menjadi hal tabu kita mempelajari hal itu gitu. Apalagi kita sebagai yang akan mendekati hal itu gitu. Nah, itu kita bisa melaksanakan atau melakukan pencerdasan tadi. Contohnya ada satu kejadian ya, di mana dia seorang influencer yang ya cukup agamais lah gitu. Nah, ternyata mereka melakukan pernikahan dini gitu. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu, dan itu menimbulkan pro kontra ya dari beberapa pihak juga. Tapi ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, tergantung kita gimana menanggapi hal tersebut. Nah, mungkin kalau misalkan dari situ kita sebagai seorang pemuda tadi mungkin bisa menerbitkan sebuah tulisan barangkali gitu ya,
ke berbagai media gitu untuk supaya gimana dibaca oleh orang lain dan mereka juga memahami perspektif itu, tidak langsung termakan dengan perspektif yang lain gitu dari luar gitu. Nah mungkin itu sih dari dikembalikan. Berarti ini kan memang pada dasarnya tuh nilai LGBT ini tuh sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariah, terutama perlindungan keturunan. Karena nantinya marwahnya itu kan kita nanti akan mendidik keturunan kita, mendidik anak-anak kita gitu kan. Berarti dengan adanya kasus LGBT ini menghilangkan nilai-nilai syariah untuk melindungi keturunan kita selanjutnya gitu. Mungkin gini kakak dan abang, Wida pernah dengar sentimen orang bahwa mu ada suka sama orang lain nggak, terus orang tuh kalau nggak ada suka berarti nggak normal dong kata orang. Berarti orang bilang secara psikologisnya itu orang yang nggak suka sama lawan jenis itu berarti dia nggak normal. Tapi mungkin di balik itu ada orang tersebut itu mana tahu dia suka sesama jenis nih kakak dan abang. Lalu apakah hal seperti itu bisa menjadi suatu tanda-tanda bahwa orang itu tuh dia merupakan pelaku LGBT? Kalau menurut kakak dan abang gimana? Apakah itu merupakan ciri-ciri pelaku LGBT? Dia nggak ada suka sama lawan jenis nih. Kata orang kita nggak ada suka sama lawan jenis nih berarti kita nggak normal. Mana tahu dia emang nggak normal, tambah lagi mana tahu di balik itu dia LGBT. Oh gitu ya. Jadi kurang lebih ada statement ketika seorang tuh nggak suka dengan lawan jenis nih, ada indikasi kemungkinan besar dia suka sama jenis gitu ya maksudnya. Iya. Ya kalau dari abang sih sebenarnya kalau untuk suka dengan lawan jenis itu merupakan fitrah kita ya, dan pasti setiap orang itu suka dengan lawan jenis. Namun ada beberapa kasus ya kalau menurut abang ya. Definisi suka ini apa dulu sebenarnya? Suka ini kan ada nih, suka karena cinta atau suka karena nafsu. Iya. Nah, anggaplah kita umumkannya dulu. Karena fitrah kita nafsu lah kita anggap. Suka dengan lawan jenis. Namun konteks yang dikatakan dari adik tadi mengenai pertanyaan ya ke seorang teman yang tidak suka dengan lawan jenis atau belum suka. Nah, nggak mungkin ya kita sebagai individu tibanya ketika ada orang yang bertanya seperti itu kita katakan kita suka dengan itu, kita suka dengan ini, pasti minimalnya kita bilang belum ada suka atau tidak ada suka. Itu sih. Bukan berarti kita nggak bisa ngemastiin atau ngejudgement si dia tuh bahwa suka dengan sesama jenis. Tapi ada kalanya saat atau kondisi di mana kita tuh emang sibuk melakukan pekerjaan kita. Iya. Jadi untuk kegiatan suka menyukai atau dan kegiatan seperti sejenis lah itu belum terpikirkan. Karena itu umum ya ketika orang sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan urusan lain itu nggak memikirkan hal tersebut. Jadi belum muncul perasaan suka mereka terhadap lawan jenisnya. Kalau menurut abang sih yaitu belum muncul sih, bukan tidak ada tapi belum ada. Hanya belum menemukan bahasa sih, belum menemukan cinta sejatinya lah gitu. Izin mungkin karena kita keterbatasan waktu juga ya, jadi kita sebelumnya nih aku langsung aja nih, kan LGBT ini dulu pernah ada sebelumnya kan di masa zaman Nabi, yaitu pada masa zaman Nabi Lut gitu. Nah itu sudah diceritakan juga dalam Al-Quran. Menurut kakak dan abang nih seharusnya azab yang diberikan pada zaman Nabi Lut dan segala macam karena kaumnya itu menganut LGBT, seharusnya itu kan bisa dijadikan pedoman untuk di zaman sekarang gitu kan. Nah pandangan kakak dan abang ini kenapa sih kisah-kisah yang sudah dalam Al-Quran itu yang terkait pada masa Nabi Lut itu tidak bisa menjadi cerminan untuk generasi-generasi sekarang untuk menyikapi LGBT ini? Jadi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran, tapi justru itu entah kemana pembahas. Yuk, dari kakak dulu. Oke, baik, izin menjawab ya. Itu sangat-sangat tidak terlepas dari kurangnya ilmu agama. Mungkin pertanyaan tadi tuh sama halnya dengan di dalam Al-Quran itu sudah mungkin kita nggak jauh-jauh lah ya LGBT.
kayak sholat gitu, sholat ataupun tentang hijab gitu kan. Hijab juga di dalam Al-Quran Allah menyuruh menjulurkan sampai Rasulullah ya, menjulurkan sampai ke dada gitu. Tapi kita lihat sekarang dengan masyarakat Indonesia, dengan salah satu negara yang tertinggi umat muslimnya, itu masih banyak yang bahkan tidak sampai ke menjulurkan hijabnya sampai ke dada gitu kan. Bahkan ada yang tidak berhijab gitu. Nah, mungkin itu dari sana sih kita lihat gitu, nggak usah jauh-jauh ke LGBT. Kenapa sih? Padahal udah ada hukuman keras gitu di dalam Al-Quran ya, yang seperti itu gitu. Nah itu mungkin memang balik lagi ya, ya ke iman kita dan ilmu agama kita. Ya itu betul sekali. Karena kita melihat perspektif LGBT ini dari agama gitu ya. Jadi seperti itu jawabannya mungkin. Kalau menurut abang gimana nih bang? Ya cukup sih dari yang disampaikan tadi. Karena kita tergantung iman juga ya. Karena beberapa orang itu jangankan kejadian masa lalu di kaum-kaum sebelumnya, kejadian saat ini pun contohnya ketika ada orang mencuri, udah dipotong tangannya, besok dia masih mencuri lagi. Anggaplah korupsi lah. Ketika korupsi ditangkap dihukum, pasti besok korupsi lagi. Itu tergantung pada iman mereka dan bagaimana lingkungan mereka mendidik mereka. Itu sih dari abang. Berarti seharusnya dari kisah Nabil ini sebenarnya bisa dijadikan pedoman ya untuk masa sekarang. Tapi mungkin karena anak-anak zaman sekarang tuh minim mungkin dalam mencari tahu perihal sejarah-sejarah terdahulu atau membaca arti-arti dalam Al-Quran juga gitu ya. Mungkin sekian dari pertanyaan kami kepada kakak dan abang nih. Selanjutnya mungkin ada closing statement atau terkait dengan permasalahan LGBT di UNAN ini. Gimana sih menurut kakak dan abang, dan mungkin apa solusi terbaik untuk kedepannya? Apa ya? Pesan-pesan dari kakak dan abang aja mungkin. Dari kakak udah ada kan? Untuk closing statement ya. Iya. Mungkin merangkum dari yang udah kakak bilang juga tadi ya, untuk jawabannya bahwasannya pelaku LGBT itu di dalam ilmiah juga ya, tidak ada gen itu yang di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Ilmiah itu cuman laki-laki dan perempuan gitu. Nah, tidak ada yang berada di tengah-tengahnya. Jadi dari sana kita sepakat lah gitu ya bersama-sama bahwasannya tidak ada yang namanya suka sesama jenis gitu kan. Ya, tidak ada suka antara Adam dan Adam, Hawa dengan Hawa. Ya, Hawa dengan Hawa. Tapi memang Adam dan Hawa itu memang sudah kodratnya, sudah fitrahnya dari dulu gitu ya. Nah itu mungkin jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ya, jangan sampailah kita tergerus dengan pandangan-pandangan di luar sana yang mendukung LGBT dan lain sebagainya. Kita tetap berpegang dengan prinsip kita ya, bahwasannya kita sangat-sangat menolak keras pelaku LGBT ini gitu. Mungkin itu dari kita. Kalau dari abang gimana nih? Kalau dari abang sih, karena kita manusia udah difitrahkan oleh Allah, dan Allah pun cuma menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita melebih-lebihkan atau menciptakan sebuah ciptaan baru, itu sama dengan menentang Allah. Dan kita sebagai mahasiswa muslim sudah pastinya kita harus mengikuti apa yang dikatakan Allah. Dan itu salah satu kewajiban kita bertakwa. Sebenarnya bertakwa itu kan sebenarnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebenarnya kayaknya takwa. Dan solusi untuk terhindar dari tersebut yang seperti udah abang sampaikan tadi, perbaiki lingkungan, bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan perbanyak juga ilmu-ilmu agama terutama ya. Jangan hanya sekedar ilmu-ilmu umum yang kita pelajari, karena kita sebagai umat muslim sudah diwajibkan sebenarnya untuk menuntut ilmu agama.
Dan itu sih dari abang. Oke, berarti aku tarik kesimpulan nih. Berarti fix apapun alasannya LGBT ini ditolak baik dari sisi norma agama Islam, tradisi masyarakat maupun norma-norma dalam masyarakat ya. Oke, mungkin segini aja ya kakak dan abang untuk terima kasih untuk kesempatan untuk dapat kami wawancarai, dan terima kasih juga untuk UMC Kreatif Universitas Andalas sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ruangan ini. Oke, boleh sedikit banget nggak? Terakhir deh dari aku. Boleh. Ya, dari sekian banyak tadi kita udah ngobrol gitu ya. Apa namanya? Ya, dari aku juga dan dari mungkin Rizky juga ya. Bukan yang memang paham banget lah gitu ya tentang agama, bukan yang kayak si paling tahu, si paling pandai gitu kan. Kita juga dalam posisi yang masih sama-sama belajar gitu, teman-teman. Jadi mungkin jangan berekspektasi ataupun kayak ini bagus. It's okay. Kita di sini kayak bertukar pikiran gitu aja. kan. Terima kasih ya kakak abang untuk waktunya. Terima kasih kakak dan abang atas waktunya, dan kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.